Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sungguh satu anugerah dan kasih karunia Tuhan. Malam ini kita masih diberi kesempatan bertemu kembali baik dalam onsite maupun online di dalam ibadah doa malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami ingin membawa hati kami dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lakukan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami malam ini. Jadilah kami seperti yang Engkau ingini, sebab Engkaulah yang berhak atas hidup kami. Sekalipun banyak hal dan masalah yang kami tak pahami, Tuhan, terima kasih Bapa. Tuntun kami di malam ini, agar kami menyadari status kami di dunia ini dan di hadapan-Mu. Sehingga kami hidup tidak perlu takut di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam semua masalah yang sedang kami hadapi, dan bahkan akan kami hadapi, sebab kami selalu ada di dalam tangan-Mu dan di dalam perlindungan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bila ku melihat, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, kami harus bersyukur untuk semua yang telah Kau perbuat untuk kami. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Engkau dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu.
Mari teman-teman kita berdoa syukur dan doa pengampunan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur selama hidup kami. Bersyukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu selama ini. Semua ini yang kami terima adalah kasih karunia-Mu. Benar Tuhan, hanya dengan air mata sukacita yang mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, maafkanlah kami dan ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan atur dosa kami yang kami tak sadar selama ini. Ajarlah kami bisa memaafkan orang yang telah menyakiti hati kami. Demikian juga kami bisa memaafkan orang yang telah kami sakiti. Tuhan, kami serahkan doa syukur dan doa pengampunan dosa ini di dalam tangan-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk negara Indonesia. Kiranya pemerintah dapat memperhatikan pelaksanaan vaksinasi dan semua orang dapat tetap ikut protokol kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu, mau berdoa untuk negara Indonesia. Kiranya Engkau turun tangan untuk membantu pemerintah Indonesia, bahwa vaksinasi untuk rakyatnya dapat berjalan dengan sempurna dan semua rakyat dapat vaksinasi baik, lansia maupun muda-mudi. Dan bagi orang yang sudah vaksin maupun belum, tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan. Di dalam tangan-Mu dan pemeliharaanmu, kami percaya perekonomian Indonesia dapat dipulihkan dan orang-orang yang PHK mendapat pekerjaan kembali, dan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 dapat disembuhkan. Tuhan, karena kami tahu, kami percaya tangan-Mu sedang merendah. Di dalam-Mu Indonesia penuh pengharapan. Mari kita percaya pelangi kasih-Nya akan dinyatakan kita semua. Mari kita sama-sama memuji pelangi kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung
mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk NTT dan Malang. Bencana yang terjadi di NTT dan gempa bumi yang di Malang saat sekarang. Mari kita sama-sama mendoakan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bencana alam yang terjadi NTT. Para korban yang terluka. Untuk mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, kiranya BNPB dapat menanganinya. Tuhan, demikian juga gempa di kota Malang saat ini, di mana semua penduduk sedang melakukan evakuasi. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan menopang mereka. Semua berjalan dengan sempurna. Dan kami tahu Engkau sedang merendah semua bencana ini akan menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk MDC, para hamba Tuhan dan pelayan yang melayani. Mohon perlindungan Tuhan untuk semua jemaat MDC. Berdoa juga untuk Youth MDC. Doakan juga untuk Boksu Rosita yang akan memimpin pendalaman Alkitab Jumat ini pada tanggal 16 April. Mari kita sama-sama membuka suara. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk hamba Tuhan dan pelayan yang melayani di Sunday Service dan doa malam. Tetap setia dan taat dan takut akan Tuhan, dapat melayani-Mu dan terus dapat memberkati orang. Tuhan, kami juga mau berdoa perlindungan-Mu untuk semua jemaat MDC, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan dimanapun mereka berada. Kuatkan iman dan kerohanian mereka terus bertumbuh dan setia beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Youth MDC agar tetap setia melayani-Mu Engkau dan dapat bertumbuh dan melakukan firman-Mu. Dan Engkau juga tuntun Tuan Tau Daniel Gan yang memimpin Youth MDC ini, ya Tuhan. Semua bisa berjalan dengan lancar, dan kiranya ibadah Youth ini bisa dimulai kembali secara onsite. Tuhan, pimpin Boksu Rosita Jumat ini yang akan melayani persekutuan pendalaman Alkitab. Beri dia hikmat di dalam pelayanannya. Tuhan, kami serahkan Boksu Rosita di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tangan
Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kesehatan jemaat MDC, baik dalam kondisi sakit maupun di dalam pemulihan kesehatan mereka. Mari kita berdoa untuk Grace, Mama Chuantao Albert, Mama Ibu Lina. Mari kita sama-sama membuka suara berdoa untuk mereka. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat NDC. Kiranya Engkau memelihara kesehatan mereka, khususnya untuk pemulihan Mama Chuantao Albert dan Mama Ibu Lina. Di dalam masa pemulihan mereka, kiranya campur tangan-Mu memberi mereka speed recovery. Mereka bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Tuhan, khususnya malam ini, kami mau berdoa untuk adik kita, Grace. Terima kasih atas kasih-Mu. Grace dalam pemulihan sudah membaik, bahkan berjalan sangat baik. Kami mau berdoa untuk rencana operasi keduanya. Semua berjalan dengan sempurna di dalam perlindungan-Mu. Dokter-dokter yang menanganinya, Engkau tuntun, Engkau pimpin. Kami serahkan Grace di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, saat sekarang kami masing-masing berdoa untuk pergumulan masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa untuk pergumulan masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Chuantao Daniel Gan, mari kita sama-sama memuji lagu Su Ni Si Wo De Yi Que.一切洗净我罪，使我新生命。主，你是我的一切，我要全心跟随你，一生永不离开你。主，你是我的一切，洗净我罪，使我新生命。主，你是我的一切，我要全心跟随你，一生永不离开你。
主爱有多高，慈爱过高诸天，怜悯有多深，深宽无限量，恩典有多宽，宽顾造不海洋。我一生虔诚跟随你，一生永不离开你。Mari kami nyanyi sekali lagi. 주, 你是我的一切，洗净我罪，使我生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，深宽无限量，恩典有多宽，宽顾造福海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，深宽无限量，恩典有多宽，宽顾造福海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。我愿全心跟随你，一生永不离开你。Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat bersama-sama beribadah melalui kebaktian doa malam ini. Saya sangat menikmati saudaraku pujian penyembahan pada malam hari ini. Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita dengan kerendahan hati, kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan mencerahkan kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan, dengan kerendahan hati kami mencari Engkau, memohon Engkau ya Tuhan menyatakan firman-Mu kepada kami. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Dan kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu atau penyesatan-penyesatan yang muncul dari dunia ini. Tuhan, inilah doa kami. Berkati juga hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk dapat menguraikan dengan sederhana, sehingga bahasanya boleh mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, jadikan kami bukan saja pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab, saudaraku, dari kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Saudaraku, setelah saudara menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk dapat memperhatikannya dengan baik. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat Galatia pasal 1 ini, dimulai dengan sebuah perkenalan dan juga salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi saudaraku, surat Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Galatia, saudaraku. Nah, saudaraku, jemaat Galatia ini mayoritas mereka itu adalah orang Kristen non-Yahudi, saudaraku. Tetapi di tengah-tengah mayoritas ini ada orang-orang Kristen Yahudi, saudaraku. Nah, saudaraku, mereka itu menjadi satu jemaat ya di gereja Galatia. Baik orang Kristen non-Yahudi maupun orang Kristen Yahudi. Nah, saudaraku, ketika Rasul Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Galatia, ternyata saudaraku ada persoalan yang sangat meresahkan hati Rasul Paulus. Bahkan persoalan itu saudaraku membuat panas hati dan menimbulkan kemarahan dari Rasul Paulus. Saudaraku, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia. Waktu itu sedang ada persoalan, saudaraku. Terlihat jelas sekali persoalan itu disebutkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-6. Di sana, saudaraku, Rasul Paulus berkata, aku heran. Saudaraku, dia katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudaraku, Rasul Paulus katakan, aku heran. Kamu begitu lekas berbalik. Saudaraku, kata berbalik di sini, saudaraku,
Di dalam Alkitab King James Version menggunakan kata remove. Remove itu artinya, saudaraku, remove itu artinya membuang atau menggantikan, saudaraku. Jadi Rasul Paulus katakan, aku heran kamu begitu lekas menggantikan atau membuang Yesus Kristus yang oleh kasih karunia-Nya telah memanggil kamu dan kamu mengikuti suatu Injil yang lain. Saudaraku, ini satu persoalan yang sangat meresahkan, persoalan yang membuat susah hati Rasul Paulus dan juga menimbulkan kemarahan besar dari Rasul Paulus. Nah, saudaraku, saking kesalnya, saking dongkolnya Rasul Paulus, saudaraku, di pasal yang ketiga ayat 1, Rasul Paulus sampai berkata seperti ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Lihat saudaraku, betapa marah, betapa kesal, betapa dongkolnya Rasul Paulus sampai dia menyebut jemaat Galatia ini, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Nah saudaraku, bagaimana hal itu dapat terjadi? Jemaat Galatia yang merupakan jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus berdasarkan Injil Kristus Yesus, kemudian berbalik kepada suatu Injil yang lain. Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi, saudaraku? Nah, saudaraku, kita lihat di ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan penyebab hal itu dapat terjadi. Dia katakan seperti ini, hanya ada orang yang mengacaukan. Rasul Paulus katakan, saudaraku, di ayat yang ke-7, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, jemaat Galatia dan juga berusaha untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudaraku, siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah kaum Yudaizer. Nah, saudara mungkin bertanya-tanya, contoh saya bingung itu, apa itu kaum Yudaizer? Nah, saudaraku, kaum Yudaizer ini, saudaraku, siapakah orang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengacaukan dan berusaha memutarbalikkan Injil Kristus? Orang ini, saudaraku, disebut sebagai kaum Yudaizer. Nah, saudara mungkin bingung, apa sih itu kaum Yudaizer? Nah, kaum Yudaizer ini, saudaraku, adalah orang-orang Yahudi asli. Mereka ini dahulu adalah penganut Yudaisme. Nah, saudaraku, mereka ini kemudian menjadi orang Kristen. Tetapi orang-orang ini setelah menjadi orang Kristen masih tetap memelihara ajaran-ajaran Yudaisme. Nah, saudaraku. Nah, orang inilah, saudaraku, di antara mereka datang untuk mengacaukan dan juga bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bukan hanya berusaha mengacaukan jemaat dan juga memutarbalikkan Injil Kristus Yesus. Orang ini juga, saudaraku, menyerang otoritas Paulus sebagai hamba Kristus. Tujuannya apa? Jelas sekali tujuannya, untuk membuat jemaat itu menolak Rasul Paulus dan juga menolak berita Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Itu tujuannya, saudaraku. Nah, saudaraku, Injil apa yang mereka ajarkan ini, saudaraku?
Rasul Paulus menyebutnya suatu Injil yang lain. Injil apa ini? Nah saudaraku, para pengadut Yudaizer ini, mereka mengajarkan Injil yang lain, yaitu suatu Injil yang mengajarkan bahwa seseorang itu diselamatkan dengan beriman kepada Yesus Kristus. Saudara setuju tidak? Seseorang itu diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Sampai di sini kita setuju, saudaraku. Tetapi bagi mereka tidak cukup. Bagi mereka beriman kepada Yesus Kristus itu tidak cukup. Masih perlu untuk disunat dan juga menaati hukum Taurat. Itulah Injil yang lain yang mereka ajarkan kepada jemaat Galatia. Engkau diselamatkan tidak cukup beriman kepada Yesus Kristus. Engkau juga perlu disunat, engkau juga perlu menaati hukum Taurat dengan sempurna. Nah saudaraku, Paulus dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun itu dibenarkan atau diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lagi pula tidak ada seorang pun yang dapat menaati hukum Taurat dengan sempurna. Justru karena hukum Tauratlah orang menjadi berdosa. Saudaraku, lantas jikalau demikian, dapatkah seseorang itu mendapatkan keselamatan dengan menaati hukum Taurat? Rasul Paulus katakan tidak akan mungkin. Keselamatan itu tidak diperoleh dengan melakukan hukum Taurat. Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, saudaraku. Artinya apa? Hanya Kristus satu-satunya pribadi yang pernah mematuhi hukum Taurat dengan sempurna. Ketaatan Kristus pada hukum Taurat, saudaraku, ketaatan itu diimputasikan ke dalam kehidupan orang percaya. Saudara mungkin bingung, contoh diimputasi itu artinya apa? Diimputasi itu artinya, saudaraku, diambil dan dikenakan. Jadi ketaatan Kristus pada hukum Taurat dengan sempurna itu diambil dan dikenakan kepada orang berdosa, orang yang percaya kepada Kristus. Orang itu tidak dapat menaati hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi Kristus menaati dan menggenapi hukum Taurat itu kepada orang percaya itu. Saudaraku, itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena ketaatan pada hukum Taurat, seseorang itu diselamatkan. Seseorang itu diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat itu. Jika manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus katakan, kematian Kristus itu menjadi sia-sia. Saudaraku, Rasul Paulus marah, dia murka karena penyesatan yang dilakukan oleh kaum Yudaizer ini. Sehingga dia berkata dengan sangat keras, saudaraku, terkutuklah dia yang memberitakan Injil yang lain. Bahkan Rasul Paulus katakan, sekalipun jikalau malaikat yang memberitakan Injil yang lain itu, maka terkutuklah dia. Nah, saudaraku, kita lihat di sini Rasul Paulus sangat tidak segan ya untuk menasehati jemaat Galatia. Dia tidak segan, saudaraku, untuk menegur sikap mereka yang berbalik begitu lekas dari Yesus Kristus. Dia menegur mereka, dia menasehati mereka. Rasul Paulus juga kita lihat di sini, dia tidak takut sedikit pun berhadapan dengan para penyesat itu.
Kita lihat di ayat yang ke-10. Rasul Paulus mengatakan di sana, "Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Saudaraku, Rasul Paulus dia tidak segan ketika melihat jemaat mulai menyimpang, berbalik dari Yesus Kristus dan Injil keselamatan yang sejati. Dia tidak segan untuk menegur dan menasihati mereka. Dia juga tidak takut berhadapan dengan para penyesat-penyesat itu. Saudaraku, kalau kita membaca di kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-5, di situ Rasul Paulus berkata seperti ini, "Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal pada kamu." Dia katakan dengan sangat tegas, kami tidak akan mundur, kami tidak akan tunduk pada para penyesat itu. Agar apa? Agar kebenaran Injil itu dapat tetap tinggal di tengah-tengah jemaat. Injil yang sejati, Injil keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus, bukan Injil yang lain. Saudaraku, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Hal ini terjadi pada saat kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kitab Roma pasal 1 ayat 16 berkata, saudaraku, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya, kita mesti memiliki sikap berdiri kokoh atas Injil keselamatan yang sudah kita terima. Tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran palsu. Kita mesti memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil yang sudah kita terima, Injil yang menyelamatkan kita itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kita juga perlu memiliki sikap waspada, saudaraku, terhadap guru-guru palsu dan juga rupa-rupa penyesatan dari dunia ini. Tuhan Yesus, saudaraku, dia pernah memberikan peringatan di kitab Matius pasal 7 ayat 15. Dia katakan seperti ini, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas." Saudaraku, di sini kita melihat Tuhan sangat menekankan pentingnya sikap waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang di tengah-tengah jemaat. Mereka itu sebenarnya adalah serigala buas yang menyamar seperti domba. Mereka itu menyamar seperti jemaat, tetapi sebenarnya mereka itu adalah pemangsa yang digambarkan seperti serigala buas yang siap untuk memangsa domba-domba yang lemah itu. Jadi saudaraku, melalui firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama-sama pada malam hari ini, saudaraku, kita diingatkan hanya ada satu Injil, tidak ada Injil yang lain. Injil yang lain itu bukan Injil yang sejati. Kita hanya percaya kepada satu Injil, yaitu Injil keselamatan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita perlu memegang, kita perlu berdiri dengan kokoh atas Injil yang sejati ini. Sebagai orang-orang yang percaya dan sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga perlu memiliki kewaspadaan. Waspada, saudaraku, senantiasa terhadap guru-guru palsu, terhadap segala macam penyesatan yang dapat membuat kita berbalik begitu lekas daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, hari ini mungkin kita tidak melihat
pengajaran palsu yang terang-terangan mengatakan keselamatan itu dapat kita peroleh dengan perbuatan baik. Mungkin kita tidak mendengarkan dengan terang-terangan pengajaran seperti itu. Tapi saudaraku, sebenarnya banyak rupa-rupa pengajaran palsu yang lain. Saya berikan contoh saudaraku. Ada yang namanya saudaraku keselamatan tanpa salib. Saudara mungkin pernah mendengar, tapi saudara mungkin belum pernah mendengar kalimat ini. Keselamatan tanpa salib. Apa maksudnya saudaraku? Orang-orang Kristen ini dinina-bobokkan saudaraku. Kamu jadi orang Kristen, kamu mendapatkan keselamatan asal kamu percaya saja kepada Kristus. Di situ dia tidak menekankan dengan keseimbangan perlunya sikap obedience, sikap ketaatan pada Yesus Kristus. Percaya saja pasti selamat. Tidak perlu adanya ketaatan, saudaraku. Saudara, mungkin ini yang paling berkembang dan mungkin ini yang paling banyak terjadi saat ini. Kita diajarkan oleh pengajaran yang mengatakan percaya saja kepada Kristus pasti selamat. Percaya saja kepada Kristus pasti shalom. Percaya saja kepada Kristus pasti dapat berkat. Tidak ada salib di sana. Tidak ada sangkal diri, pikul salib. Tidak ada ketaatan pada Kristus. Jangan sampai saudaraku kita termakan oleh pengajaran palsu seperti ini. Kita perlu percaya, kita juga perlu ketaatan pada Kristus. Inilah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan itu. Nah saudaraku, saya pernah saudaraku satu hari diajak oleh teman pergi untuk ngopi-ngopi, pergi makan saudaraku. Waktu itu sudah jam makan siang, lalu teman bilang ayo kita pergi makan siang. Makanannya pasti enak. Saudaraku, lalu kami masuk ke satu rumah makan. Nah di sana saya melihat lauk pauk itu begitu banyak, saudaraku ya. Wah, udah lapar ini, saudaraku, lauk pauknya begitu banyak sekali. Lalu dia katakan, silakan kamu mau ambil apa, pilih sendiri, ambil aja, silakan. Lalu saya ambil, saudaraku, saya ambillah sayur ini, saya ambillah sayur ini, saya ambil juga daging ini, daging itu, saudaraku. Setelah itu kami makan bersama. Nah ketika kami makan bersama itu saudaraku, saya ketika mengunyah daging itu, saya mengunyah, ya ini kok tidak seperti daging biasanya ya. Saudaraku, singkat cerita saya tanya kepada teman saya ini daging sapi tapi rasanya kok tidak seperti daging sapi ya. Lalu dia ketawa saudaraku. Dia katakan, iyalah itu bukan daging yang asli itu daging palsu katanya. Maksudnya daging palsu? Iya, kita ini di rumah makan vegetarian katanya begitu kan. Saudaraku, saya terkecoh loh. Saya terkecoh. Saya melihat itu adalah daging sapi. Ternyata itu hanya daging sapi palsu. Mirip tapi tidak sama. Inilah yang dikatakan aspal, asli tapi palsu. Mirip tapi tidak sama, saudaraku. Hati-hati, kita mudah terkecoh. Jangan sampai kita terkecoh oleh Injil yang lain. Saya juga pernah, saudaraku, mendengar teman saya mengeluh. Dia katakan seperti ini, saya itu pergi titip teman, pergi wisata jauh-jauh ke Bali untuk beli salak Bali. Kata orang salak Bali itu enak sekali, wangi, kemudian manis, sehingga mendapat julukan salak gula pasir. Enggak tahu saudara pernah makan atau tidak, tapi saya pernah makan. Itu rasanya enak, manis sekali, wangi sekali. Ya saudaraku, tapi harganya juga mahal. Kalau salak biasa mungkin sekilo 10.000, 15.000. Salak gula pasir itu sekilo bisa sampai 60-80.000 saudaraku. Nah saudaraku, dia katakan
Saya itu kecewa. Saya sudah bayar mahal untuk mendapatkan salak gula pasir dari Bali itu. Ternyata yang saya dapatkan salak biasa, asam. Tidak ada manisnya, nggak ada wanginya. Temannya berkata, loh saya juga ketipu loh. Penjualnya mengatakan itu salak Bali, salak gula pasir. Saya beli di Bali, bukan beli di tempat yang lain. Saya sendiri ketipu loh. Nah, saudaraku, saya sendiri pun pernah ketipu, terkecoh. Saya hendak membeli sebuah jam, saudaraku. Saya pergi ke toko, lalu saya tanya, ini jam asli? Yes, ini ori, bukan KW. Harganya tidak murah, saudaraku, jutaan, saudaraku. Ini asli ya, betul ya? Iya, ini lihat kartu garansinya. Asli, dijamin. Ori, bukan KW. Nah, saudaraku, saya pun membeli jam itu. Ternyata, saudaraku, setelah saya beli jam itu, saya cemplungkan ke dalam air. Karena dikatakan ini jam asli tahan air. Saya cemplungkan ke dalam air, tenggelam saudaraku jam itu. Dalamnya itu masuk genangan air. Saya bilang ini jam palsu ini. Bukan jam asli. Tapi saudara tidak bisa membedakan. Yang ori dengan yang palsu itu mirip sekali. Tidak bisa membedakan. Saya tertipu, saya terkecoh, saya marah saudaraku. Karena saya tertipu. Saya ingin jam yang asli, saya dapat jam yang palsu. Nah saudaraku, kalau kita masih tertipu beli barang, saudaraku, ya sudahlah. Lain kali jadi pelajaran, saudaraku. Tidak tertipu lagi. Hanya jam, ya, hanya salak Bali, hanya daging sapi, vegetarian, tak apa-apa lah saudaraku. Tapi saudaraku jangan sampai engkau tertipu dengan keselamatanmu. Engkau tidak habis uang sedikit yang bisa engkau cari kembali. Keselamatan itu adalah menyangkut nyawamu. Menyangkut kehidupanmu setelah kematian. Jangan sampai kita tertipu dengan suatu Injil yang lain. Injil yang pasti palsu. Saudara, setelah mendengarkan khotbah ini, pastikan saudaraku, engkau punya Injil yang asli. Injil yang sejati. Injil keselamatan oleh anugerah Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Bukan Injil yang lain di luar daripada itu. Saudara perlu pastikan dengan baik engkau punya Injil itu. Engkau punya keselamatan oleh karena anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jangan sampai engkau menyesal karena tertipu oleh pengajaran palsu yang lain. Saudaraku, kiranya kita semua dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu. Kita juga perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja Injili. Kita perlu mendoakan mereka senantiasa, saudaraku. Mendoakan agar mereka berani, saudaraku. Tidak takut sedikit pun menghadapi para guru-guru palsu itu. Berani untuk mengcounter, saudaraku, pengajaran-pengajaran palsu. Nabi-nabi palsu itu. Kita perlu, saudaraku, mendoakan senantiasa hamba-hamba Tuhan yang melayani pemberitaan Injil keselamatan itu. Saudaraku, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita dan juga boleh membangkitkan kewaspadaan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus kami diselamatkan. Bukan dengan cara yang lain. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah memperoleh anugerah keselamatan. Kami bersyukur memiliki Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat hidup kami. Tuhan, biarlah kami boleh berdiri kokoh di atas kebenaran Injil yang sejati ini.
Jauhkan kami dari rupa-rupa pengajaran palsu yang dapat membuat kami disesatkan, berbalik atau meninggalkan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil keselamatan, agar melalui mulut mereka Injil keselamatan itu, kabar baik itu boleh bergema, disiarkan, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, lindungi juga segenap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jauhkan mereka Tuhan daripada lawan-lawan yang berusaha untuk menyerang mereka, menjatuhkan mereka, yang berusaha memutar balikkan kebenaran Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami Tuhan. Kiranya kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di atas kebenaran Injil yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Setelah kita mendengar firman Tuhan malam ini, ya kita harus berdiri kokoh, tetap bersandar pada Tuhan, bukan pada manusia. Mari kita menyanyikan sekali lagi lagu ini. 主，你是我的一切。主，你是我的一切，洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我要全心跟随你，一生不离开你。主，你是我的一切，洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我要全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，深广无限列，恩典有多宽，宽谷造福海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. 我们来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们自用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。 Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah malam kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.